Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, ini adalah pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita, tapi iman ini yang mendatangkan kita bisa duduk di dalam rumahnya Allah, di dalam majelis yang sangat agung, di mana majelis ini dicari-cari oleh para malaikat. Apabila malaikat bertemu dengan majelis di mana di situ dibicarakan tentang agama, pentingnya iman dan amal soleh, maka malaikat akan berkerumun memanggil kawan-kawan yang lain sampai bersaf-saf ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendoakan yang hadir duduk di dalam majelis kita, mendoakan ampunan buat kita, mendoakan rahmat, sakinah, ketenangan jiwa kepada kita semua. Maka kita duduk di tempat ini, kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rutinitas, bukan karena makanan dan lain sebagainya. Kita duduk di sini bagaimana Gusti Allah ridha dengan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, menjadi fitrah, menjadi lahir kembali. Setelah dari sini kita buka lembaran baru yang lebih bersih, yang lebih indah lagi untuk perjalanan kita menghadap sowan marang Gusti Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh indah hidup di dunia bila mau bertobat padanya. Kucuran rahmat di mana-mana, walaupun tinggalnya di penjara. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mumpung pintu tobat terbuka, segeralah bertobat padanya. Bila engkau mengingkarinya, kan menyesal selama-lamanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iman Islam mahal harganya,
melebihi dunia dan isinya. Jangan lepas dari dada kita, walau apapun yang menggodanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadilah orang yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Alhamdulillah bila berguna bagi Allah dan Rasulnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah menilai bukan statusnya, harta ataupun jabatannya. Yang paling mulia di sisinya, yang paling bertakwa kepadanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan tausiah, kita akan membacakan 1-2 hadis. Pentingnya keutamaan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la'alamu kalimatan la yaqulaha 'abdun haqqan min qalbihi illa khurima 'alan nar. Faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ana ukhiddathuka ma hiya kalimatul ikhlas allati a'azzallahu tabaraka wa ta'ala biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa huwa kalimatut taqwa allati ala as-'alaiha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ammahu Aba Talibin abdal mauti syahadatu alla ilaha illallah. Artinya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang tidak seorang pun mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya dan meyakini kebenarannya kecuali ia akan diharamkan dari api neraka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, maukah aku beritahu apakah kalimat itu? Kalimat itu ialah kalimat ikhlas yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kalimat itu ialah kalimat takwa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan diucapkan oleh pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajalnya, yaitu bersaksi atas
la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Faedah kisah mengenai paman Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, telah masyhur dalam kitab-kitab hadis, tafsir dan sejarah. Ia banyak membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Karena itulah ketika Abu Thalib hampir meninggal dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharap pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut dengan berkata, "Paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku dapat mensyafaatimu pada hari kiamat dan menjadi saksi atas keislamanmu." Jawab pamannya, "Aku khawatir akan tuduhan kaumku. Mereka akan berkata, karena keresahan ketika akan mati, ia menerima agama keponakannya. Jika bukan karena itu, sekarang juga aku akan mengucapkan kalimat itu untuk menyejukkan hatimu." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian turunlah ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta." Artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Dari kisah di atas jelaslah merupakan anggapan yang keliru bahwa hanya dengan berdekatan dengan para wali Allah dan dengan berkah doa-doa para wali tersebut, dosa-dosa mereka akan diampuni, sementara mereka tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hendaklah terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan hubungan dengannya. Baru setelah itu bersuhbah atau berdekatan dengan kepada para wali Allah. Berkah doa-doa dari mereka dan perhatian mereka jelas bisa membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya terlalu panjang, dibacakan artinya saja. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam alaihissalam telah berbuat suatu kesalahan sehingga dikeluarkan dari surga dan dikirim ke dunia, ia setiap saat menangis dan beristighfar serta berdoa. Ia mengadahkan kepalanya ke langit, lalu ia berkata, "Aku memohon kepadamu dengan wasilah Muhammad, ampunilah diriku." Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Siapakah Muhammad yang dengan wasilahnya kamu meminta ampun?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Maha berkah namamu, ketika engkau menciptakan aku mengadahkan kepalaku ke arsmu dan ternyata tertulis di dalamnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih agung, lebih tinggi derajatnya di sisimu, melebihi orang yang namanya engkau sandingkan bersama dengan namamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadanya, "Wahai Adam, sesungguhnya ia adalah nabi yang terakhir dari anak keturunanmu. Seandainya tidak karena dia, maka aku tidak akan menciptakan dirimu." Hadis riwayat Tabarani, Hakim, Abu Naim dan Baihaqi. Faedah,
Kisah doa Nabi Adam alaihissalam, permohonan dan tangisannya telah banyak dijelaskan di berbagai hadis. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut, bahkan saling menguatkan. Bagi seorang hamba sahaya yang dimarahi oleh tuannya, tentu dapat merasakan hal ini. Bagaimana mungkin ia dapat hidup tenang, sedangkan yang memurkai Nabi Adam alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah raja segala raja, pemberi rezeki seluruh dunia. Sementara Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya, dan dia dijadikan orang yang dekat dengannya. Sejauh mana orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh itu pula ia merasakan kesan tegurannya. Kecuali orang yang ditegur tersebut adalah orang yang tidak berarti. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, jika tangisan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan tangisan seluruh manusia, tentu lebih banyak tangisan beliau. Selama 40 tahun beliau tidak mengadahkan wajahnya ke langit. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tangisan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan tangisan seluruh manusia di dunia ini, maka tangisan Nabi Adam alaihissalam lebih banyak. Hadis lain menyebutkan, jika air matanya ditimbang dengan air mata anak cucunya, maka air mata beliau akan lebih berat. Dengan demikian tergambar dengan jelas bagaimana beliau merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syair disebutkan, dalam kesedihan ini ribuan kata hendak terucap dari bibirku, namun semuanya telah terjawab dengan diamnya sang kekasihku. Alhamdulillah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru saja mendengarkan beberapa hadis ayat Al-Quran, pentingnya keutamaan kalimat thayyibah, pentingnya iman, pentingnya Islam. Insyaallah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah daripada tamu kita, Pak Kiai Abdul Aziz. Sebelum tausiah dimulai, maka kita buka 4 saluran: mata kita, telinga kita, fikir kita, hati kita. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat berkesan di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah.